Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Martina Warowo. Di sini saya membahas tentang antropologi budaya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu definisi dari antropologi budaya. Yang dimana yaitu cabang antropologi yang berfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Di sini juga diselipkan berbedanya dengan cabang antropologi sosial yang memandang keberagaman budaya sebagai sub dari sebagai antropologi itu sendiri. Tujuan dari antropologi budaya adalah untuk memahami manusia sebagai sekelompok tertentu secara keseluruhan dan untuk membentuk prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk. Di sini saya membahas dua permasalahan antropologi yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini, yaitu antropologi kesehatan, yang dimana kita harus tahu dari permasalahan yang sering ditemukan di kalangan masyarakat ini adalah suatu permasalahan kesehatan yang dijelaskan bahwa berfokus pada mekanisme proses yang dimainkan peran di dalam atau pengaruh cara saat individu dan kelompok terkena oleh atau berespon terhadap sakit dan penyakit. Kita harus tahu bahwa antropologi kesehatan membicarakan tentang masalah konsep sakit, sehat, pengobatan tradisional, serta kebiasaan atau perilaku dan pandangan suatu kelompok masyarakat terhadap makanan tertentu. Penyakit adalah masalah kesehatan yang dialami oleh setiap manusia, oleh setiap masyarakat, dan terlebih saya juga. Di sini contoh yang kita ambil itu, jika kita kena sakit dan kita alami itu flu, batuk, itu adalah suatu permasalahan kesehatan. Dan itu adalah suatu yang kita alami, itu adalah sakit. Untuk itu kita sebagai manusia, sebagai masyarakat yang ada di bangsa Indonesia ini, marilah kita menjaga kesehatan kita dan marilah kita menjaga pola kehidupan kita untuk biarlah kesehatan itu selalu ada dalam kehidupan kita, dan marilah kita menjaga keseimbangan pola makan hidup kita juga. Dan masalah yang kedua yaitu antropologi tawuran antara pelajar atau disering juga dibilang demo. Ini adalah suatu yang sering terjadi di kalangan pelajar, di kalangan mahasiswa, dan di kalangan yang lain juga. Yang dimana ini adalah suatu konflik yang sebagai mekanisme perubahan sosial dan penyesuaian. Di sini juga memberi peran positif atau fungsi positif di dalam masyarakat. Dan tawuran ini juga bisa berdampak dengan negatif bagi orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita sebagai pelajar atau kalangan mahasiswa, marilah kita mengambil tindakan yang benar. Bukan kita bertindak seenaknya aja. Kita harus tahu apa itu masalah yang terjadi sebenarnya dan apa itu kok bisa terjadi itu masalah. Dan jangan kita main menghakimi saja. Kita tidak jauh dari contohnya, yaitu yang dimana saat ini di sekitar kita yang ada di sosial media, yaitu tentang demo yang banyak merugikan bangsa Indonesia. Dan ini adalah suatu hal dampak yang negatif, karena ini adalah karena kalangan tidak tahu apa permasalahan yang sedang terjadi sebenarnya. Dan kita sebagai pelajar atau mahasiswa, marilah kita menjadi pelajar-pelajar yang takut dan memberi dampak bagi orang di sekitar kita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita menjadi mahasiswa-mahasiswi yang benar-benar berperan aktif, bukan sekedar hanya peran sebagai mahasiswa dan mahasiswi dan sebagai pelajar di kalangan saat ini. Untuk itu kita di sini ditekankan untuk jangan kita seenaknya mengambil tindakan hal yang tidak baik, tetapi marilah kita menjadi dampak bagi orang di sekitar kita. Kesimpulan yang saya
kesimpulan dari pembahasan saya pada pagi hari ini yaitu marilah kita menjaga kesehatan kita dan pola kehidupan kita dan keseimbangan tubuh kita dalam melakukan segala aktivitas kita setiap hari. Dan kita sebagai pelajar, marilah kita menjadi anak-anak pelajar yang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi contoh bagi bangsa ini dan menjadi teladan bagi bangsa ini dan sekitar kita. Untuk itu, kita sebagai pelajar, marilah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang memandang ke depan, bukan memandang hal-hal yang tidak baik. Marilah kita menjadi pelajar dan mahasiswa yang benar-benar takut akan Tuhan. Sekian dari pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Amin.